Untuk pelemahan ISG dan rupiah hari ini justru banyak ditopang dari sentimen domestik nih Dina ya dan Sasaya. Kalau kita lihat di mana kan ISG hari ini terkoreksi 0,79% atau berada di level 6.906 dan rupiah tadi berada di level 15.570 ya. Bahkan tadi sebelumnya sempat menyentuh 15.600 loh. Padahal kalau kita lihat kemarin baru saja menyentuh 15.400 tapi hari ini sudah cepat sekali menyentuh atau naik sekitar 200 poin di 15.600. Jadi kalau kita lihat kan kemarin baru saja di mana BI ini kan merilis namanya NPI ya, neraca pembayaran Indonesia yang justru defisit, kembali defisit yaitu di sekitar di 1,5 miliar US dollar. Kemudian memang defisitnya memang lebih turun dibandingkan dengan periode sebelumnya di sekitar 7,4 miliar US dollar. Jadi kalau kita lihat NPI kita ini defisit salah satunya ditopang dari transaksi berjalannya defisit, kemudian ada transaksi modal juga dan juga finansial. Jadi kalau kita lihat di mana untuk kuartal 3 2023 untuk transaksi berjalan kita tuh defisit di 900 juta US dollar. Kemudian ini angkanya lebih kecil memang dibandingkan dengan periode sebelumnya di sekitarnya yaitu sekitar 2,2 miliar US dollar. Kemudian kalau kita lihat nih sepanjang kuartal 3 kemarin kan juga sudah merilis namanya transaksi finansial ya. Kalau kita lihat sepanjang kuartal 2023 itu investor asing itu banyak yang lepas atau banyak yang kabur dari Indonesia, tercermin dari transaksi finansial sendiri yang juga tercatat defisit di kuartal 3 sekitar 290 juta US dollar. Salah satunya itu adalah didorong dari defisit investor portofolio. Jadi kalau kita lihat di dalam investor portofolio itu ada saham dan juga obligasi yang defisit sekitar 3,13 miliar US dollar atau angka ini justru lebih besar dibandingkan kuartal 2 2023 sekitar 2,63 miliar US dollar. Nah, sentimen dari defisit ini yang membuat penurunan ISG hari ini dan menandakan bahwa investor asing lepas, berarti menandakan ini adalah pelemahan rupiah dan juga berefek pada pelemahan rupiah di hari ini. Oke, Susi, kalau kita lihat kan The Fed ini kan memberikan sinyal ya, akan ada kenaikan suku bunga acuan lagi. Nah, seberapa besar sih ruang Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan? Karena pada bulan kemarin RDG ini secara surprisingly menaikkan suku bunga acuan. Ya, kalau kita lihat dari konsensus yang sudah dihimpun dari CNBC Indonesia bahwa memang menyatakan bahwa para ekonom atau analis memprediksi bahwa suku bunga Indonesia ini akan tertahan di sekitar 6%. Jadi kan kalau kita lihat kepada sebelumnya di mana Bank Indonesia itu menaikkan suku bunga dikarenakan untuk menjaga stabilisasi rupiah ya, bukan karena sebenarnya bukan faktor utamanya bukan karena inflasi. Karena kalau kita lihat inflasi Indonesia kan sudah berada di 2,56%, sudah berada di bawah targetnya BI di 3% justru. Jadi memang kemarin menaikkan suku bunga karena ingin menstabilisasi rupiah. Nah, sekarang kan rupiah ini sudah berada di level yang cukup jauh. Kemarin kan sempat nyentuh di 15.900 ya, hampir 16.000. Nah, sekarang rupiah sudah mulai stabil meskipun masih berada di angka yang cukup tinggi di 15.500 hingga 15.600 ya Dina. Jadi kalau kita lihat memang seharusnya Bank Indonesia tidak ada kesempatan atau tidak ada rencana untuk menaikkan suku bunga ataupun menurunkannya, justru akan kembali menahannya. Karena kalau kita bergeser ke The Fed justru kan memang banyak yang memprediksi bulan Desember nanti The Fed justru akan menahan suku bunga. Nah, kalau menahan suku bunga kan otomatis rupiah ini bisa menguat, jadi sehingga Bank Indonesia tidak perlu menstabilisasi rupiah kembali. Oke, baik. Berarti kalau dari CNBC Indonesia Research memproyeksikan bahwa besok Bank Indonesia ini akan menahan suku bunga acuan. Betul begitu ya? Ya. Kalau dilihat dari proyeksi ini, kira-kira apakah akan ada dampak begitu terhadap mulai dari saham perbankan, kemudian properti hingga konstruksi dan juga tambang begitu. Katakanlah memang bisa dikatakan bahwa era suku bunga tinggi ini sudah berhenti begitu. Tujuannya seperti yang Anda sudah sebutkan tadi adalah untuk menstabilkan rupiah sendiri. Ya, kalau untuk bergeser ke sektornya atau pengaruh sektornya, otomatis kalau misalkan menaikkan suku bunga sebenarnya ada sisi sentimen positif ataupun negatif ya. Kalau ke perbankan sebenarnya ada positif ada negatifnya juga. Mungkin positifnya adalah memang akan banyak orang yang menabung atau menaruhkan uang di deposito karena bunganya tinggi. Tapi balik lagi orang yang ataupun bisnis atau orang yang ingin mengajukan kredit ke bank, justru kan bebannya akan semakin tinggi karena suku bunganya semakin tinggi. Jadi ketika orang mau berekspansi ini akan berpikir lagi apakah dia mau ekspansi bisnis dengan bunga yang dibayarkan harus lebih mahal. Otomatis ketika suku bunganya naik juga properti harganya naik. Orang bisa menahan konsumsinya, sektor konsumer juga akan terdorong, akan tergerus karena orang akan lebih menahan konsumsinya dibanding untuk terus berkonsumsi karena harga bahan pokok ini akan naik ketika sejalan dengan kenaikan suku bunga. Bensin naik, otomatis biaya operasionalnya naik, mau nggak mau harga bahan baku juga naik. Jadi ini akan menjadi sentimen negatif sebenarnya untuk beberapa sektor. Oke, kalau kita secara sektoral hari ini sektor yang memberatkan laju ISG adalah sektor infrastruktur yang bahkan tadi sempat terkoreksi hingga 6%. Sementara kalau di sisi lain sektor teknologi ini justru hari ini berjaya bahkan terapresiasi hingga lebih dari 2%. Sebetulnya sentimen-sentimen apa saja yang menyelimuti kedua sektor ini?
Ya kalau kita lihat memang hari ini pergerakan infrastruktur ini turunnya paling dalam ya dibandingkan dengan sektor lainnya. Jadi kalau kita lihat di dalam sektor infrastruktur itu ada satu saham yang dimana memang cukup volatile, yang kalau kita lihat di sini ada PGEO. PGEO ini hari ini terkoreksi cukup dalam sekali di 10,89%, berada di level 1105. Jadi kalau kita lihat memang saham PGEO ini kan turun ya. Dan turunnya ini kalau kita lihat memang dalam sepekan ini sudah turun, sudah terkoreksi sekitar 12,65%. Sebenarnya kalau kita lihat secara kinerjanya pada kuartal 3 kemarin justru terjadi peningkatan laba. Ini hanya kuartal 3 saja ya, bukan sepanjang tahun 2023. Jadi dari 636 miliar menjadi 676 miliar. Sebenarnya kinerjanya cukup baik karena meningkat, namun kalau kita lihat memang ini adalah masa-masa taking profit, karena kan kemarin kalau kita lihat sudah cukup naik signifikan ya, berada di level 1400, 1600. Nah ini banyak investor yang sudah melakukan aksi taking profit menjelang libur akhir tahun nih, karena biasanya menjelang libur akhir tahun ini justru para investornya mengambil reaksi taking profit untuk libur lebaran, libur di akhir tahun karena membutuhkan dana liburan. Kemudian kalau kita lihat justru PGEO ini sedang banyak ekspansifnya, karena kalau kita lihat sedang mengimplementasikan namanya dengan ESG, jadi Environment, Social, dan juga Governance, yang memang untuk keberlanjutan bisnisnya. Sebenarnya PGEO ini memang masih cukup baik, cuma karena aksi taking profit dari para investor ya Dina, yang membuat harga saham PGEO hari ini harus terkoreksi sekitar 10%. Oke, baik. Bagaimana proyeksi Anda terkait dengan prospek pergerakan IHSG dan juga rupiah mulai dari besok hingga sisa pekan ini? Level support yang perlu kita antisipasi ini di level berapa? Ya kalau untuk IHSG kita lihat level untuk support terdekatnya berada di level 6.888. Untuk resistnya sendiri berada di 7.010, karena kemarin 2 hari kemarin itu sebenarnya IHSG itu sempat menyentuh di level 7.000 lagi, di level 7.010. Namun sayangnya pergerakannya harus turun lagi dan kembali di level 6.900-an. Untuk rupiah kemungkinan besok karena suku bunga Bank Indonesia akan menahan suku bunganya, yang diprediksi akan menahan suku bunga, otomatis akan menjadi sentimen negatif nih untuk rupiah, karena biasanya rupiah ini justru akan positif kalau misalkan Bank Indonesia ini menaikkan suku bunga. Jadi kemungkinan besok rupiah akan kembali melemah atau bisa berada di level 15.600.